Tapi ada yang menarik. Mbak ini juga beredar. Kita juga belum konfirmasi ke perusahaan ya. Kita belum konfirmasi ke perusahaannya. Beredar di Sudah media beredar sosial. di media sosial. Statement dari Perusahaannya itu. perusahaan tempat mbaknya bekerja. Perusahaan tempat Mbak Anita Dewi ya namanya. Mbak Anita Dewi ini bekerja. Bahwa perusahaan tersebut telah memberikan evaluasi ya. Telah memulai evaluasi dan mulai per tanggal hari ini tertulis di situ per tanggal hari ini sudah tidak aktif lagi di karena dianggap dari bukti-bukti chat, komentar itu ini dia nih Bang. Nah, ya, ini dia dianggap tidak sesuai dengan budaya dan karakter dari perusahaan. Karakter dari perusahaannya, betul. Karena gini Bang ya, begitu kita sudah bisa mengupload sesuatu, apalagi yang sifatnya menyangkut orang kedua atau orang ketiga, maka kontrolnya bukan lagi ada di kita. Ya. Kontrol itu ada di kita kalau kita akan mengupload, itu kontrol kita tuh. Kita akan menulis sesuatu di medsos, itu kontrol kita. Ya, Tapi begitu kita sudah publish, itu kontrolnya ada di publik. Mbak dan Mas, negara aja nggak bisa mengontrol netizen Indonesia. Bahkan wasit dari Bahrain aja ampun-ampunan. Bahkan ada seorang calon pelatih timnas yang pengen jadi pelatih timnas, terus dia bilang, bisa nggak netizen Indonesia? Tapi saya nggak mau karena saya khawatir dengan. Begitu kita udah upload sesuatu di medsos, kontrol itu udah nggak bisa kita pegang. Nah, konsekuensinya kita harus siap dengan situasi ini. Dan akhirnya si Mbak sendiri yang kena konsekuensi. Iya, dapat konsekuensi. Karena netizen kita itu langsung mencari siapa si Mbaknya, di mana pekerjaannya, siapa suaminya, pekerja di mana suaminya. Bahkan kafe dari tempat suaminya bekerja itu dikasih bintang 1. Maksudnya dikasih level 1 lah. Bintang 1. Bintang 1 di ini. Sebenarnya kita nggak pengen begini juga karena nggak bagus juga dalam situasi, kasihan juga kita. Mungkin dia khilaf. Tapi ini konsekuensi dari karena respon publik itu beragam dan sangat cepat. Ya, Mike Tyson aja, waktu kita nonton Mike Tyson ya, kita ronde pertama nih, bikin kopi dulu Begitu kita balik, udah jatuh orangnya. Medsos kita itu lebih dari Mike Tyson. Bahkan katanya sebelum kita upload itu udah viral. Itu udah sangat ekstrimnya. Jadi ya ini pembelajaran buat kita semua. Kita harus hati-hati. Kontrol kita seperti Bung Gaib tadi nyampaikan. Pada saat kita mau upload narasi apa yang akan kita bangun, kontrolnya ada di kita. Cek, kira-kira dampaknya gimana? Betul, itu pikirkan. Karena setelah kita upload, mungkin baru proses naik aja, sudah ada yang menghujat. Ini yang bahaya. Mungkin si Mbak Anita ini nggak akan nyangka bahwa dia akan seperti ini. Responnya tidak akan seperti itu. Sampai ada komen-komen ya pada saat ngobrol-ngobrol gitu ya. Bahkan juga ada komen yang saya baca. Nah ini Bang. Nah ini yang saya bilang. Ini salah satunya. Yang buatan netizen ya? Ya, buatan netizen. Ada lagi yang buatan netizen dalam bentuk video yang dibuat dalam bentuk hasil AI. Ditimpukinlah dia sama suami. Tumbler biru ini. Tumbler biru ini. Hanya gara-gara itu. Karena ini respon netizen sangat kejam sekali. Iya benar. Kita yang mesti hati-hati. Akhirnya kan saya cuma ngebayangin ya. Suami dan gambar dia terekspos se-Indonesia. Se-Indonesia. Bagaimana perasaan anaknya? Ya. Gimana perasaan ibu dan bapaknya? Ya, betul. Itu sebenarnya yang membuat saya khawatir gitu. Saya selalu sedih dengan situasi ini karena semuanya menjadi korban. Semuanya menjadi korban. Ini jadi pelajaran mahal buat kita semua. Kalau kita tidak ingin situasinya seperti Mbak ini, maka berhati-hatilah dalam kita mengupload apapun, termasuk suatu kasus yang kita anggap kita benar. Ya, betul. Benar aja nggak cukup. Mungkin kitanya benar, tapi cara kita memperjuangkan kebenarannya salah gitu. Betul, itu betul. Loh, Bang. Itu yang harus kita perhatikan. Ini cara kita salah, walaupun kita ini sebenarnya benar, tapi karena cara kita salah, jadi panjang urusannya kayak gini. Tapi ada sisi positif. Apa Bang? Sisi positifnya yang dialami, yang didapatkan oleh yang jual tumbler. Kopi tuku ya? Laris, sold out. Sold out ya? Sold out. Iya. Ada berita terbaru yang saya baca, yang saya dapatkan. Ini tumbler
tumbler yang seperti milik Anita yang hilang itu sold out di toko kopi itu. Iya. Bahkan ada teman saya bilang, oh ternyata toko jual tumbler juga. Iya. Dan itu sold out. Dan nilai, ya langsung ada harganya kan. Iya, seperti iya. yang di narasi yang disampaikan tadi, 310 gitu. Iya. Dan perusahaan itu juga nggak ini ya, nggak menaikkan harganya gitu loh. Padahal lagi laris-larisnya. Laku tuh ya, orang Laku. beli ya. Iya. Ya, tapi memang kalau saya jadi humasnya Tuku, saya kasih tuh Mas Agi tumbler Mungkin bisa dijadiin brand brand ambassador. ambassador. Saya kasih, walaupun Tuku juga memang kopinya enak bang. Top, saya akui top. Ya, ini Tuku udah kita promosiin. Ya, Boya bantu-bantu lah, ada di lah. sini ada kopi lah ya. Ini soalnya masih air putih Masih isinya. air putih, gitu. Biar teman-teman kameramen juga matanya bisa melek juga kan, udah minum kopi Tuku. Nah, mungkin ya kita gini ya, buat semua nih. Kita, Buat semua. ya. Termasuk buat kami berdua Buat ya. kami berdua. Satu, akhirnya kan kita jadi pelajaran bahwa sesuatu yang benar belum tentu bisa kita maintain dengan benar ketika dia sudah berada di media sosial. Karena orang yang nonton, orang yang lihat itu jumlahnya beragam. Ya, betul. Dan dimensi resonansi itu terlampau luas. Dan orang suka salah paham dengan apa yang kita upload. Karena kan terbatas kan Betul. ruangannya. Beda kalau kita bicara lebih panjang. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu di media sosial, kita harus mengukur dampak yang akan ditimbulkan dan kita harus menyiapkan diri kita. Begitu kita udah pengen berkonfrontasi dengan orang, sebisa mungkin kalau bisa diselesaikan secara off air, di off air aja deh. Tatap muka. Tatap muka. Polisi aja juga memberlakukan restoratif justice. Iya kok. gitu. Tatap muka aja, tatap muka. Gak usah kita menyerang pribadi orang atau menyampaikan kekesalan kita terhadap seseorang atau lembaga di media sosial secara berlebihan. Dan ini sebenarnya kalau dalam kasus Mbak Anita Dewi ini yang menuai kritikan dari kemarahan netizen itu ketika Alvin, suaminya Anita Dewi ini menyebut, saya mau tahu tumbler itu hilang di mana. Pasti ada yang membuka cooler bag. Itu yang diunggah, yang diunggah di media sosial. Kalau diselesaikan secara baik-baik, datangi saja KAI. Kantornya untuk KCJ itu kereta komuter Jabodetabek itu ada di Juanda kok. Datang saja ke kantor situ. Karena itu akan membantu petugas security yang menemukan. Karena kan ditanya, ayo tunjukkan dong CCTV-nya. Iya. Kalau tunjukkan CCTV, security ini cuma barisan level paling bawah. Iya. Apalagi dia walka atau stationer, dia paling bawah. Dia tidak punya kuasa untuk membuka CCTV. Dia harus lapor ke atasnya. CCTV itu nggak bisa sembarangan. Ya, atasannya pun juga, misal kejadiannya di stasiun. Dari stationer, security stationer, dia harus lapor ke supervisornya atau danrunya. Danrunya juga harus lapor ke kepala stasiun. Nanti kepala stasiun harus nyampaikan ke kantor pusat, baru dibuka. Apalagi kasus udah viral begini. Apalagi kan begini bang, ketika dia turun, coolernya kan ketinggalan. Ya. Kan ketika turun itu, kita nggak tahu penumpang lainnya ngambil atau tidak. Mungkin ada penumpang yang ada dibuka, oh ada tumbler. Ini punya siapa nih? Iya. Orang penumpang udah kosong. Cooler bag-nya masih ada di sini. Bisa jadi dia buka, diambil tumbler kan dimasukin tas. Kalau cooler kan gede, ketahuan kalau bawa-bawa. Itu bisa jadi begitu. Begitu udah kosong, ada petugas kan yang lihat, dibawa. Ada ketinggalan nih. Dikasihlah ke Mas Agi ini sebagai satpam yang menunggu, petugas yang menunggu. Sama dia diambil, langsung taruh di lost and found. Lost and found, betul. Tanpa dilihat dulu isinya. Apa isinya. Nah menurut si Agi ketika saya bawa itu, isinya kosong, bukan kosong, enteng. Ya pokoknya yang barang yang dia bawa, yang dia pegang itu. Nah, ketika si mbaknya besoknya datang, nah, sebarang-barang itulah dikasih dan begitu dibuka nggak ada tumblernya. Si Aginya juga kaget lah, saya nggak tahu isinya tumbler, orang saya nggak buka gitu. Jadi
Tapi juga ini jadi SOP baru buat KAI juga. Iya. Bisa dilihat apakah kalau ada barang ketinggalan berupa tas, apakah itu harus dibuka atau tidak. Kalaupun dibuka, berarti kan mesti ada beberapa saksi, mesti divideoin gitu. Jadi apakah pas penyerahan itu perlu divideoin? Kayak kita beli barang ini ya, beli barang online. Kan kita suka videoin kan. Ya, kalau nggak ada video unboxing nggak bisa diklaim. Nah kita buka, ini saya buka ya, ada barang ketinggalan, bentuknya ini, kita buka, ini dalamnya isinya ini, problemnya. Kalau ternyata isinya barang sesuatu yang rahasia, tapi atau apapun lah. Cuman memang SOP-nya sih kalau kita punya tas, memang harus dibuka sih sebenarnya. Iya. Karena kan kita nggak tahu kalau isinya bom, kalau isinya tiba-tiba apa bom kan, kita gitu. nggak ngerti gitu ya. Jadi ya otokritik buat KAI juga, kita kritik juga buat KAI, SOP-nya mesti diperdalam. Ya, di dipertegas. luar dari soal tumbler yang sederhana, tapi ini juga jadi masukan penting buat KAI ya, karena kita sedih juga Mbak Anita kalau memang benar dipecat dari perusahaannya kan, ya kita kasihan juga sih. Kasihan. Cuman apa? Hanya gara-gara 310.000 hilang jutaan yang diterima rutin setiap bulan. Setiap bulan gitu. Jadi iya jadi pelajaran buat kita semua, buat KAI, buat Mbak Anita juga, buat Mas Agi juga. Kita juga sebagai media cuma bisa mengamati, mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi. Ya. Dari semua peristiwa yang lagi ramai tiba-tiba muncul nih tuku tumbler.